Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah jaringan komputer yang terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Haslinda Sari, Iin Magevira, Amin Rafif Febrian, dan Weli Chandra Kusuma Kusnandar. Kami dari kelas Teknik Komputer B angkatan 2018, program studi Teknik Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Di sini, kami akan membahas tentang topologi wireless. Baik, untuk lebih jelasnya, saya akan menyampaikan materi pertama. Di sini dapat dilihat gambar dari topologi wireless, di mana wireless ini menjadi penghubung antara dua perangkat yang tidak menggunakan media kabel, seperti wireless netbook network card, dan juga terhubung dengan kabel atau DSL modem, router switch yang terhubung dengan desktop PC. Seperti yang diketahui, topologi wireless adalah penghubung antara dua perangkat yang tidak menggunakan media kabel. Terkadang kita perlu memindahkan data dari satu perangkat menuju perangkat yang lain. Dulu, jika kita ingin memindahkan sebuah data, maka akan membutuhkan perantara sebuah kabel. Pada saat menggunakan kabel, selain tidak efektif, banyak penghambat dan merepotkan manusia karena bisa mencelakakan. Topologi wireless ini dapat menjadi alternatif dari jaringan kabel, terutama untuk pengembangan LAN tradisional karena bisa mengurangi biaya pemasangan kabel dan mengurangi tugas-tugas relokasi kabel apabila terjadi perubahan dalam arsitektur bangunan dan sebagainya. Topologi wireless ini dikenal dengan berbagai nama, misalnya WLAN, WaveLAN, hotspot, dan sebagainya. Adapun teknologi wireless, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa teknologi wireless ini adalah teknologi yang menghubungkan dua perangkat atau lebih tanpa menggunakan kabel. Biasanya orang juga menyebutnya dengan istilah teknologi nirkabel. Teknologi wireless ini umumnya dipakai untuk pemindahan data. Jika dulu harus memindahkan menggunakan media kabel, sekarang tidak lagi. Teknologi wireless membuat proses transfer data menjadi lebih praktis. Sekarang ini, teknologi wireless banyak memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai media perpindahan data. Contohnya saja teknologi wireless yang sangat dominan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu telepon seluler. Teknologi tersebut kemudian semakin berkembang dan disematkan pada jaringan internet yang populer dengan Wi-Fi. Beberapa orang juga menyebut Wi-Fi sebagai WLAN. Adapun perangkat elektronik lainnya pada wireless. Yang pertama adalah frekuensi radio. Frekuensi radio merupakan frekuensi jaringan wireless yang sekarang banyak digunakan dalam teknologi yang sedang berkembang pesat seperti ponsel, Bluetooth, dan lain-lain. Sinar inframerah atau infrared merupakan alat transmisi data yang sudah banyak digunakan dalam remote TV dan berbagai remote lainnya. Alat ini juga dipakai dalam ponsel. Selain itu, alat ini juga banyak dimanfaatkan pada beberapa bidang seperti kesehatan, komunikasi, dan industri. Frekuensi radio adalah tingkat osilasi dari arus atau tegangan listrik bolak-balik atau medan magnet, listrik atau elektromagnetik, atau sistem mekanis dalam rentang frekuensi dari sekitar 20 kHz hingga 300 GHz. Ini kira-kira antara batas atas frekuensi audio dan batas bawah frekuensi inframerah. Ini adalah frekuensi di mana energi arus berosilasi dan memancarkan konduktor ruang angkasa sebagai gelombang radio. Itulah tadi materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Weli Chandra ingin menjelaskan apa itu inframerah. Inframerah merupakan sebuah sinar elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih dari cahaya yang terlihat.
dan biasanya memiliki panjang antara 700 mm sampai dengan 1 mm. Kelebihan dari inframerah itu juga kita dapat melakukan pengiriman data kapan saja karena inframerah ini tidak membutuhkan sinyal. Dengan menggunakan inframerah juga, pengiriman jauh lebih mudah karena memiliki alat yang cukup sederhana. Dan kelemahannya itu pasti sangat berbahaya bagi mata. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu Bluetooth. Bluetooth merupakan sebuah teknologi untuk mentransfer data tanpa menggunakan kabel. Kecepatan pengirimannya itu 720 kbps dan jangkauannya itu 10 sampai 100 meter. Selanjutnya itu sejarah dari Bluetooth. Bluetooth dimulai pada tahun 1993 oleh seorang insinyur. Awal mulanya diciptakan untuk teknologi komunikasi wireless yang sekarang lebih dikenal sebagai teknologi radio shorelink yang beroperasi pada pita 2,4 GHz hingga 2,485 GHz yang tidak berlisensi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu WPAN atau Wireless Personal Area Network. WPAN ini sebuah jaringan wireless dengan jangkauan area yang sangat kecil. Contohnya itu Bluetooth, infrared, dan Zigbee. Adapun juga kelebihan dan kekurangannya, yaitu kekurangannya jangkauannya pendek, hanya bersekitar kurang lebih 100 meter, dan data ratenya juga cukup rendah. Adapun kelebihannya yaitu konsumsi dayanya yang rendah, mobilitas pergerakan yang tinggi, fleksibel, dan biayanya cukup murah. Nah, mungkin hanya itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Mahgafirah dengan NIM 1829140022 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Komputer. Saya anggota kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang topologi wireless. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang wireless LAN. Apa itu wireless LAN? Wireless LAN merupakan suatu jaringan nirkabel lokal yang menggunakan gelombang radio sebagai media transisinya. Seperti dilihat pada gambar, wireless router itu merupakan sebuah jaringan, sedangkan desktop dan laptop itu sebagai pengguna. Selanjutnya yaitu kelemahan dan kelebihan wireless LAN. Kelebihan dari wireless LAN yang pertama itu mobilitas dan produktivitas tinggi. Yang kedua, kemudahan dan kecepatan instalasinya. Yang ketiga itu fleksibel. Dan yang keempat, menurunkan biaya kepemilikan. Sedangkan kelemahannya yang pertama itu biayanya mahal. Yang kedua, delay yang besar. Dan yang ketiga itu kapasitas jaringan menghadapi keterbatasan spektrum. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan teknologi wireless. Yang pertama itu ada Zero Generation atau OG. Zero Generation atau OG merupakan teknologi telepon seluler dengan menggunakan jaringan gelombang radio. Selanjutnya, kemampuan teknologi OG atau Zero Generation yaitu dapat melayani komunikasi suara. Adapun kelemahan dari teknologi Zero Generation atau OG yang pertama itu metode transmisinya masih hal duplex. Yang kedua,
jumlah pelanggan dan jangkauan jaringannya terbatas. Yang ketiga itu tidak mendukung komunikasi data. Nah, selanjutnya itu generasi pertama atau IG. Generasi pertama atau IG ini ada dua. Yang pertama itu AMPS dan NMT. AMPS atau Advanced Mobile Phone Service merupakan teknologi yang dikembangkan oleh Bell Labs sekitar tahun 1970 dengan menggunakan frekuensi 800 MHz, sedangkan NMT atau Nordic Mobile Telephone merupakan teknologi yang berkembang sekitar tahun 1980 menggunakan frekuensi 450 MHz. Dan Ya, saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu kemampuan teknologi 1G. Kemampuan teknologi 1G ini tidak hanya dapat bisa melayani komunikasi suara saja dan tidak dapat melayani komunikasi data dalam kecepatan tinggi dan besar. Nah, adapun kelemahan dari teknologi 1G itu penggunanya teknologi analog pada generasi pertama menyebabkan banyak keterbatasan yang dimiliki seperti kapasitas trafik yang kecil, sehingga pelanggaran yang dapat ditampung dalam satu sel sedikit, dan penggunanya spektrum frekuensi yang boros karena penggunaan menggunakan satu buah kanal frekuensi. Adapun generasi kedua ini digunakan untuk komunikasi suara dan juga bisa untuk SMS atau layanan dua arah untuk mengirim pesan pendek sebanyak 160 karakter, voicemail, call waiting, dan transfer data dengan kecepatan maksimal 1600 Mbps. Kelemahan dari teknologi 2G adalah kecepatan transfernya itu data masih rendah dan tidak efisien untuk trafik rendah. Jangkauan jaringan masih terbatas dan sangat tergantung oleh adanya BTS atau disebut cell tower. Generasi ketiga. Kelebihan dari generasi ketiga: kualitas suara yang bagus, keamanan terjamin, kecepatan data mencapai 2 Mbps, support beberapa koneksi secara simultan, infrastruktur bersama dapat mensupport banyak operator di lokasi yang sama, roaming nasional dan internasional. Generasi keempat atau disebut 4G. Nama resmi dari teknologi 4G ini menurut IEA, Institute of Electrical and Electronics Engineering, adalah 3G adalah beyond. Sebelum 4G High Speed Downlink Peak Access HSDPA, yang kadangkala disebut sebagai teknologi 3,5G, telah dikembangkan oleh FCDMA seperti FDO mengembangkan CDMA 2000. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.